Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari kelas KPID dengan NIM 2230501128, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menganalisis komunikan yang bernama Raditya Dika dari podcast Kasih Solusi. Sebelum masuk ke analisis, mari saya jelaskan dulu secara singkat apa itu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal menurut Didi Mulya yaitu interaksi tatap muka dua orang yang mempunyai relasi secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Sedangkan menurut Littlejohn, komunikasi interpersonal adalah komunikasi atas dua orang, tidak lebih, hanya dua orang saja. Jadi, intinya, komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara satu individu dan individu lainnya, antara satu komunikator dan satu komunikan, hanya dua orang saja, tidak lebih. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang komunikasi interpersonal. Langsung saja kita masuk ke analisisnya. Bisa kita lihat dari cuplikan ini. Kita kasih solusi. Suatu kehormatan kedatangan Bapak tolak ukur komedi Indonesia. Waduh, enggak sih. Raditya Dika. Iya, terima kasih udah diundang ke sini. Bisa kita lihat dari cuplikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa itu adalah afeksi, yang dimana komunikator dan komunikan saling memberikan kebutuhan atau sopan dalam pertemuan pertama mereka. Selanjutnya, mari kita lihat cuplikan ini. Waduh, itu gara-gara apa waktu itu ya? Gara-gara video Radit yang mana ya, Dim? Terus abis itu kita kayak penasaran sisi lainnya kan kita kasih Sama solusi. editornya. Iya, kasih solusi kan ya. Ini pasnya kita bahas aja deh. Kasih solusi ini memang DNA-nya atau core-nya itu ya nggak jauh-jauh ya, konten, bisnis, Iya. ya apapun itu kan. Nah, kadang juga kita suka random. Iya. Ya, yang lainnya yang mainstream mungkin udah banyak lah. Udah kelas berat semua. Gua gimana caranya gue jadi semut warna ungu dibanding semut hitam nih, gue mikir gitu. Ya udah deh, gue nggak sanggup ngundang Raditya Dika pada saat itunya, gue undang editornya. Tapi gara-gara dia di sini gue dateng nih. Wah, ya. Thank you Dil, keren lo Dil. Soalnya apa ya? Tapi abis itu kan beberapa teman yang lain juga main ya. Main Panji kemarin, Panji. Jadi gue jadi nontonin juga tuh interviewnya Panji, interview Babe. Iya. Dari cuplikan tersebut kita dapat mengetahui bahwa itu masuk ke dalam inklusif atau ketergantungan, yang dimana komunikan dan komunikator saling ketergantungan. Komunikator melakukan banyak hal sehingga sang komunikan datang ke tempatnya, dan itu juga masuk ke dalam kontrol, yang dimana komunikator mempengaruhi komunikan agar datang ke tempatnya, dan komunikan pun datang karena editornya sudah datang duluan. Mari ke cuplikan selanjutnya. Itu sih. Tapi gue seneng ngelihat iklim konten tuh saling crossover gitu ya. Nah, ini kita bahas kalian deh. Iya kan? Iya. Soalnya kalau zaman gue dulu kan dikit banget ya kreatornya. Dan menurut gue salah satu secret sauce dari kalau kita mau gede di sosmed ya adalah kolaborasi. Jadi kita harus rajin-rajin kolaborasi sama banyak orang gitu. Loh, meskipun udah punya 21 juta, Panji jutaan juga, Babe juga sekian, ngapain kolaborasi? Iya karena itu karena kita pengen menjalin network yang pertama. Terus yang kedua juga kita dapat market yang baru yang mungkin nggak ngikutin kita jadi kenal. Kalau video ini tayang mungkin orang yang suka gue nonton di sini. Terus kalau kita collab misalnya di tempat gue, orang yang suka lo datang ke tempat gue gitu. Jadi kita saling bertukar penonton lah gitu. Gue pikir gue doang yang pansos sama kalian-kalian ini. Loh, bener loh guys. Ini aduh ya Allah, bisa datang Raditya Dika, Panji dan seterusnya. Gue pikir tadi awalnya ya apalah kita gitu kan. Pansos pasti. Udah, Dan lo pansos. Iya, kenapa lo gak suka? Iya, gue pansos gitu ya. Tapi maksud gue gak hanya itu gue lihat. Artinya gak cuma sekedar nebeng misal. Cuma ada sisi, insya Allah ada sisi value yang lainnya. Contoh audiens gue jadi dapat manfaat misalnya. Minimal itu kan. Jadi dapat insight-insight yang mungkin mereka pengen nontonin sisi lainnya atau mungkin obrolan yang lebih dalam khusus bisnis nih misal ya. Misal Raditya Dika di luar sana guys, ngeliatnya ya udah komedi dan seterusnya gitu kan. Barangkali ini menjadi satu ruang atau wadah yang bisa dibilang khusus untuk bisnis gitu loh. Gue mikirnya gitu. Bener juga sih. Dapat kita lihat bahwa di sana adalah prinsip dari KAP atau komunikasi antar pribadi atau komunikasi intrapersonal, yang dimana yang pertama, komunikasi diperlukan di setiap kehidupan,
Dan juga yang kedua adanya etika, di mana Radit di sana membicarakan hal yang baik, tidak menjatuhkan atau memojokkan orang yang di sana, dan juga komunikan di sana menunjukkan attitude yang bagus dan pembicaraan mereka memberikan hal yang bermakna. Itu juga masuk dalam prinsip komunikasi antar pribadi, seperti memuji orang lain dan mengapresiasinya tanpa menjatuhkan siapapun. Itulah prinsip dari komunikasi antar pribadi. Di menit itu, ciri-ciri komunikasi antar pribadi masuk di sana, yaitu individual terjadi antara satu komunikator dan satu komunikan, yang di mana di menit itu juga hanya ada satu komunikator dan satu komunikan, tidak ada orang lain di sana. Mereka hanya berdua secara face to face. Dan di sana juga ada ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang dimana personal komunikator mengetahui siapa komunikan. Mereka saling mengetahui satu sama lain dan juga menciptakan makna. Di menit ini juga kita dapat mengetahui kalau ini masuk ke dalam komunikator yang kompeten. Yang dimana karena komunikatornya pandai dalam melakukan keterampilan komunikasi. Dan juga dia menanyakan di situasi yang tepat. Dia juga mengerti dalam etika berkomunikasi dan juga memahami sang komunikan. Dan juga ada di menit 26 komunikator yang kompeten, yang dimana di pembahasan mereka itu sang komunikator memahami maksud dari sang komunikan. Kita bisa lihat cuplikannya di sini. Kalau gitu. Nggak Iya, juga. lebih kayak ekspektasinya mungkin nanti jadi beda. Karena gini, kalau ini orang ngefans banget sama gue, terus kerja bareng gue, takutnya yang di bayangan dia adalah Raditya Dika yang di buku kan. Ngerti gak sih maksudnya? Oh, iya. Ngerti gak sih kayak Iya. kayak gimana ya? Mungkin Alter ego. lebih kayak ada ekspektasi yang bahwa Bang Radit tuh nggak bisa negor, Bang Radit tuh gitu. Dan ketika kita negor tuh kok padahal di buku lucu ya gitu. Padahal aslinya gue cuman ya buku itu cuman 1/5 diri gue aja gitu. Oh, ini menarik loh, bener loh ya. Gitu. Ngukur orang ya, bener juga ya. Nanti Iya. giliran nanti ada interrupt, ada apa marah gitu kan. Iya makanya kan. Down langsung keluar, baper. Apalagi gini, apalagi Iya. kayak lo sekarang kan udah mau 1 juta kan subscriber kan. Amin, iya. Apa namanya? Mungkin di sini banyak yang nonton ngikutin, terinspirasi dari lo, ngefans sama lo. Begitu lo buka lowongan pada ngelamar, tapi kan dari di kepala yang nonton sama yang sehari-hari operasional pasti kan 100% beda kan. Iya lagi. Sementara kalau lo lagi marah banget karena ada satu kerjaan yang menurut gua kok gini, dia nggak ngerti gitu. Padahal secara sistem udah baik. Dan lo mau negor aja, mungkin yang nerimanya jadi beda banget kan. Anjir. Iya. Either dia kecewa banget karena orang yang selama ini memotivasi dia seumur hidup itu gua Iya mengecewakan dia Iya gitu lagi. kan. Iya lagi. Atau sebaliknya malah jadi kayak ngerasa bahwa lu ngebohongin begitu banyak orang karena ternyata lu aslinya gini ya. Padahal kan ini hanya sebagian kecil dari diri kita aja Iya, gitu. dan gue marah-marah juga istilahnya marah, nggak ada kepentingan dan kebutuhan untuk di depan kamera juga nggak sih kalau lagi gini kan? Ngerti gue. Jadi juga ya. Kita lihat di cuplikan selanjutnya. Bisnis, Iya, Panji iya. juga ya oke lah buku dan lain sebagainya gitu kan. Nah, maksud gue cuma pengen ngarah obrolan pertama kita tuh gini. Artinya masih bisa nggak kalau hidup dari komedi? Itu dulu deh. Masih bisa nggak kalau hidup Tok. dari komedi Komedi saja? tok saja. Oke, kalau kita bicara kita ngomongin komedi ya. Kan orang masih kadang suka ketukar sama humor dan komedi. Nah lo. Nah lo, humor Nah, itu lo. apa, komedi itu apa kan? Aduh. Iya. Oh emang beda ya? Beda. Humor itu kita punya paman yang humoris, kita punya orang tua yang humoris, gue punya sifat yang humoris. Tapi kalau komedi itu ada niat di dalamnya. Jadi komedi itu kaitannya dengan gue berniat untuk membuat orang ketawa gitu. Itu komedi. Makanya stand up komedi, bukan stand up humor show gitu. Komedi itu dipersiapkan, ada teorinya, ada rumusnya supaya orang bisa ketawa. Nah, berarti kaitannya adalah kalau kita bicara komedi itu konteksnya udah jadi industri itu, karena ada niat bikin orang ketawa, ada ekonomi yang berputar, ada duit dan lain-lain gitu. Betul. Kan. Pertanyaan berikutnya setelah kita tahu ajak ya bahwa ini terminologi yang mau kita pakai, pertanyaan berikutnya adalah kalau kayak gitu kerjaannya apa aja? Ya Itu kan? betul. Ya kalau kita bicara industri komedi ya pekerjaannya bisa jadi penulis komedi. Bisa, kalau zaman gue dulu kan gue nulis komedi tuh, bikin buku macem-macem. Jadi penulis naskah komedi untuk orang lain, bisa jadi penulis konten komedi untuk kreator lain, atau kalau kayak gue stand up comedian yang menulis materi gue sendiri gitu misalnya. Oke. Nah,
pertanyaannya tadi, menjanjikan nggak komedinya? Nah itu. Ya tergantung pekerjaan kita apa dan seberapa jago kita dalam melakukan pekerjaan itu. Di menit ini, kita bisa menganalisis sosiologi, yang dimana Radit mengerti dan paham apa yang dimaksud oleh komunikator, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan dan bisa menjelaskan pertanyaan itu. Dan dari cuplikan itu juga, kita bisa menganalisis kultural, di mana kita bisa mengetahui jika Radit ini ialah seorang komedian sekaligus penulis, karena dia menjelaskan tentang penulis dan komedian itu. Mari kita lihat cuplikan yang selanjutnya. Lu buka bisnis berarti buat apa? Ayo, berarti kan lu takut juga kan bahwa ini yang nggak ada umur panjang ya? Kalau gua buka bisnis itu supaya lebih profesional dalam mengelola konten komedi gue. Dalam artian adalah kalau pakai perusahaan ini ada sistem jadinya kan. Oh, operation dan lain Ya, sebagainya ada gitu ya. sistem kreatifnya apa, eksekusinya kayak gimana. Gue datang sebagai talent, mungkin seminggu sekali meeting kreatif sama mereka, tapi sistemnya ini yang akan ngebawa konten komedi gue, sehingga konten komedinya jadi komoditas. Jadi pinter juga ya. Oke. iya kan, Oke. komoditas yang akhirnya yang bisa lo lihat gitu, apa ada endorse, ada apa segala macam. Tapi itu kan karena Dari potongan-potongan video tadi dan juga cuplikan sebelumnya, kita bisa melihat rangkaian komunikasi IU yang dimana mengakui orang lain lebih dari objek, tapi sebagai manusia yang unik. Yang artinya Radit dan komunikator adalah IU, yang dimana Radit diakui sebagai lebih dari objek, tetapi sebagai manusia yang unik karena Radit menjelaskan suatu hal dengan seksama. Mungkin sekian analisis dari saya. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.